warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membuat rasio keuangan pada perusahaan logistik yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, yakni pada PT Pakuan Jati Tbk dan PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Yang beranggotakan kelompok yaitu Wiyanda Aulia, Elsa Sulistiani, Vera Aprilia, dan Risma Ismayanti. Yang pertama ada liquidity ratio atau bisa disebut juga dengan rasio hutang jangka pendek. Di sini tujuannya itu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya yang jatuh tempo atau tepat pada waktunya. Di dalam liquidity ratio ada 3 komponen rasio. Yang pertama ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Di sini kita akan menghitung current ratio dengan rumusnya aktiva lancar dibagi utang lancar. Di PT Pakuan Jati Tbk, aktiva lancarnya yaitu 12,253466079 dibagi utang lancarnya 2,6335064 sama dengan 4,65, yang artinya di perusahaan tersebut memiliki total aset lancar sebanyak 4,65 kali dibanding total utang lancarnya. Di PT Plaza Indonesia Realty Tbk yaitu aktiva lancarnya 285035046 dibagi utang lancarnya 580.745.662. Hasilnya yaitu 2,21, di mana artinya PT Plaza Indonesia perusahaan tersebut memiliki total aset lancar 2,21 kali dibandingkan dengan total utang lancarnya. Dua, ada quick ratio atau bisa disebut juga acid test ratio, di mana rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek tetapi tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan merupakan harta lancar yang kurang likuid. Rumus acid test ratio yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Di PT Pakuan Jati Tbk, aktiva lancarnya yaitu 12.453.466.79 rupiah dikurangi persediaannya yaitu 3.748.648.488 dibagi utang lancarnya 2.633.500.04 sama dengan 3,2. Di PT Plaza Indonesia Realty Tbk yaitu aktiva lancarnya 1.285.035.046 dibagi persediaannya 10.571.237 dibagi utang lancar yaitu sebesar 587.45.662. Hasilnya yaitu 2,1. Ketiga yaitu cash ratio, di mana komponen ini mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk melunasi hutangnya atau liabilitas dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Untuk rumus cash ratio yaitu kas dan setara kas dibagi utang lancar. Di PT Plaza Indonesia Realty Tbk, kas dan setara kasnya yaitu 847.854.652 dibagi utang lancarnya yaitu 580.745.662. Hasilnya yaitu 1,45. Di PT Pakuan Jati Tbk, kas dan setara kasnya yaitu 747.461.77.625 dibagi utang lancarnya yaitu 263.350.004 sama dengan hasilnya 2,83. Lalu yang selanjutnya ada activity ratio atau rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dalam rasio ini terdapat 5 komponen rasio. Komponen yang pertama yaitu perputaran total aktiva atau total asset turnover.
yaitu bertujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan untuk menciptakan penjualan. Rumusnya yaitu ada total aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aset. Di sini dapat dilihat total aktiva dari PT Pakuwon Jati Tbk yaitu 0,00 dan PT Plaza Indonesia Tbk yaitu 0,08. Di sini dapat kita bandingkan yang lebih efisien dalam keuangannya yaitu PT Plaza Indonesia yakni 0,08 rupiah. Yang kedua yaitu ada perputaran piutang atau receivable turnover, yaitu untuk mengukur aktivitas dari piutang perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik juga pengelolaannya. Adapun rumus receivable turnover yaitu penjualan dibagi piutang usaha. Kini kita hitung perputaran piutang pada PT Pakuwon Jati dan pada PT Plaza Tbk. Di sini PT Pakuwon Jati Tbk memiliki penjualannya itu sebesar 11.890.137, lalu mempunyai piutangnya itu 127.037.976. Lalu kita bagi dan hasilnya yaitu 0,09 rupiah. Nah, lalu kita hitung yang PT Plaza Indonesia Tbk. PT Plaza ini mempunyai penjualannya itu 1.096.117.308 dan piutang usahanya yaitu 306.561.436. Lalu didapat hasilnya itu 3,57. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa PT Plaza Indonesia Tbk memiliki hasil yang lebih tinggi daripada PT Pakuwon Jati Tbk. Artinya PT Plaza Indonesia Tbk ini mengelola perusahaannya berarti lebih baik. Lalu komponen yang ketiga yaitu Day Sales in Receivable. Ini menunjukkan dalam berapa hari rata-rata piutang dapat tertagih. Rumusnya yaitu Day Sales in Receivable sama dengan 365 hari dibagi Receivable Turnover. Nah, di sini kita coba hitung Day Sales in Receivable-nya pada PT Pakuwon Jati Tbk dan pada PT Plaza Indonesia Tbk. Yang pertama kita hitung dulu yang PT Pakuwon Jati Tbk-nya yaitu 365 dibagi 0,09 yakni 4,05. Lalu yang PT Plaza Indonesia-nya yaitu 365 dibagi 3,57 yakni 102. Jadi hasil yang lebih cepat untuk memenuhi utang tertagihnya itu lebih cepat dari di PT Pakuwon Jati Tbk karena lebih membutuhkan 4,05 hari dibandingkan daripada PT Plaza Indonesia Tbk harus memenuhi utang tertagihnya itu lebih lama 102 hari. Selanjutnya yaitu inventory turnover atau perputaran persediaan. Ini untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan inventory. Ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Untuk rumus inventory turnover yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan. Di PT Pakuwon Jati Tbk, harga pokok penjualannya yaitu 197.000.000
086.234 dibagi persediaannya 10.571.237 sama dengan hasilnya 18,6. Di PT Plaza Indonesia Realty Tbk, harga pokok penjualannya yaitu 340.537.718 dibagi persediaannya 10.571.237 hasilnya 32,2. Semakin tinggi rasionya maka semakin baik perusahaan itu. Maka di PT Pakuan Jati, di antara dua perusahaan ini lebih baik PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Dan yang selanjutnya di activity ratio yaitu perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Ini untuk mengukur seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap yang dimiliki secara efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan. Rumusnya yaitu penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Di PT Pakuan Jati Tbk itu penjualannya yaitu 11.890.137 dibagi aktiva tetap bersihnya yaitu 18.338.713.837.000 sama dengan hasilnya 0,00. Di PT Plaza Indonesia Tbk yaitu penjualannya 1.096.117.308.000 dibagi aktiva tetap bersihnya 11.084.535.345.000 sama dengan hasilnya 0,09. Selanjutnya di sini ada solvency ratio. Solvency ratio atau yang sering disebut juga rasio solvabilitas, setiap perusahaan tentunya memiliki hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Apabila liquidity ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya, maka solvency ratio digunakan untuk mengukur kemampuan seluruh aset perusahaan membayar seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka. Di bawah ini ada debit ratio. Dengan rumus total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Di PT Pakuan Jati Tbk sama dengan total utang 9,883,903,905 dibagi total aktiva 30,602,179,916 dikali 100% hasilnya yaitu 0,32. Jadi hasilnya 0,32. Yang B, di PT Plaza Indonesia Tbk sama dengan total utang 1,324,547,597 dibagi total aktiva 12,369,620,391 dikali 100% hasilnya 0,10. Jadi hasil dari Plaza Indonesia Tbk yaitu 0,10. Kedua, debit to equity ratio dengan rumus total utang dibagi total modal sendiri dikali 100%. Di PT Pakuan Jati Tbk sama dengan total utang 9,883,903,905 dibagi total modal sendiri 120,000,000,000,000 dikali 100% hasilnya yaitu 0,08. Di PT Plaza Indonesia Tbk total utang 1,324,547,597 dibagi total modal sendiri 710,000,000,000 kali 100% sama dengan 1,86. Selanjutnya, tim interest earned dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi beban bunga
dikali 1 kali. Di PT Pakuan Jati Tbk, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT 1,831,130,001 dibagi beban bunga 339,320,697 dikali 1 kali dengan jumlah 5,39. Selanjutnya di PT Pelaja Indonesia Tbk, laba sebelum bunga atau disebut EBIT 579,356,012 dibagi beban bunga 13,987,546 dikali 1 kali dengan jumlah 41,4. Selanjutnya profitability ratio. Margin laba kotor dengan rumus laba kotor penjualan dibagi penjualan dikali 100%. Di PT Pakuan Jati Tbk, laba kotor penjualan 3,218,740,942 dibagi penjualan 11,890,137 dikali 100% dengan jumlah 270. Di PT Pelaja Indonesia Tbk, laba kotor penjualan 755,579,590 dibagi penjualan 1,096,117,308 dikali 100% dengan jumlah 0,47. Selanjutnya yang kedua, margin laba bersih dengan rumus laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Pada PT Pakuwon Jati Tbk, laba setelah pajak 1,831,130,001 dibagi penjualan 1,890,137 dikali 100% dan hasilnya 154. Dan di PT Plaza Indonesia Tbk, laba setelah pajak 557,392,413 dibagi penjualan 1,096,117,308 dikali 100% dan hasilnya 0,50. Yang ketiga, margin laba operasi dengan rumus laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Di PT Pakuwon Jati Tbk, 1,745,020,922 dibagi penjualan 11,890,137 dikali 100% dan hasilnya 146. Dan di PT Plaza Indonesia Tbk, laba operasinya 447,757,4112 dibagi penjualan 1,096,117,308 dikali 100% dan hasilnya 0,40. Selanjutnya yang keempat, return on asset dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Di PT Pakuwon Jati Tbk, 1,831,130,001 dibagi total aset 30,602,179,916 dikali 100% dan hasilnya 0,05. Dan di PT Plaza Indonesia Tbk, 557,392,413 dibagi total aset 12,369,620,391 dikali 100% dan hasilnya 0,04. Jika dibandingkan, lebih unggul PT Pakuwon Jati Tbk. Selanjutnya yang kelima, return on equity dan rumus laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Di PT Pakuwon Jati Tbk, 1,831,130,001 dibagi modal sendiri 120,000,000,000 dikali 100% dan hasilnya 15,2. Dan di PT Plaza Indonesia Tbk,
557,392,413 dibagi modal sendiri 710,000,000 dikali 100% dan hasilnya 0,78. Sekian tugas evaluasi tengah semester mata kuliah analisis laporan keuangan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.